sebagai netizen bertanya lagi nih. Lebih bagus aku makan buah dulu atau makan besar dulu kayak gitu? Aduh, lapar nih habis nge-gym. Kamu udah masak belum? Masak? Ya gimana masak? Aku juga capek baru mau rebahan. Kamu udah duduk dari tadi, aku belum. Lagian kamu juga belum ngasih uang bulanan, itu gas juga mau habis. Ya udah gini aja deh. Udah kita pesan online aja deh. Kan sekarang makanan banyak di online nih. Iya, gitu dong. Ya. Pesen. Ih, asik. Iya, aku pesen yang itu aja. Ya, oke. Oke. Nah, Dah. halo Hai. Jebretim, apa kabarnya semuanya di sana? Balik lagi nih sama aku, Kartika Berliana dan gue Gilian Pangalila, tetap di acara kita yaitu Fit. Nah, kali ini pas banget nih kalau kemarin kita udah ngelakuin workout di mana ada body workout, kemudian main abs, kemudian ada di tempat yang fasilitas seperti sport hall dan lain-lain. Sekarang kita nggak akan melakukan kegiatan olahraga ya. Iya. Tapi sekarang kita lebih ke ngobrolin masalah makanan. Oke, Gitu. nutrisi ya. Ya, bisa dibilang nutrisi juga makanan. Iya. Ternyata pas banget nih pertanyaan dari Jebretim semua kan Iya. tentang makanan yang pas Iya. banget untuk dimakan setelah workout. Ya. Pas banget kita baru pulang workout dan sekarang kita baru mau makan. Jadi sekarang waktunya nih Jebretim kita kasih tahu informasi yang penting banget rahasia kita berdua. Tuh, dan makanan ini simpel banget dan kalian bisa dapetin di mana aja. Seperti yang tadi kita berdua ya. Kalau misalkan tadi kita di rumah nggak ada makanan dan kita bisa membeli ini di online, pasti semua juga tahu dan ini banyak banget di mana-mana. Iya. Dan simpel banget pokoknya makanannya. Dan semurah itu sih. Iya. Oke, pasti kalian penasaran banget deh. Iya. Tapi sebelumnya kalian harus itu dong. Biasa, ngapain guys? Subscribe, kemudian kalian harus share juga ke teman-teman dan juga jangan lupa like dan loncengnya dipencet. Oke, Yes. kita tinggal nunggu ojeknya. Gitu dong lagi. ya. Food. Ih, ya ampun, udah dateng makanannya. Makasih ya, Babang. Pesan makanan Iya, betul. 2 kotak ya. Mau sama abangnya nggak? Oh iya, boleh banget, Bang. Ya ampun, makasih ya. Tapi itu tadi belum dibayar. Iya, nggak usah, nanti aja ya. Belum dibayar kok, nggak usah. Aplikasi, lewat aplikasi kan, Bang. Iya, tapi tadi katanya cash. Ya udah, Bang, traktir aja nggak apa-apa ya. Kan abangnya tuh jawabnya bagus. Hai, makanannya udah sampai kan. Aduh, tadi ya yang aku yang nganterin makanan ini tuh babangnya oke banget. Kece banget ya? Ih, kece banget. Masa nganterin Velfire, buset banget ya. Iya, oke, Jack zaman sekarang tuh good Gila, people gila. banget ya nggak sih? Nah, sekarang makanannya tadi yang udah datang tuh ini nih, Jebretim. Ya, Ada ayam, tahu bacem, tempe bacem, kemudian ada di sini. lalapan, dan juga tumis tauge. Oke, ini aku mau jujur ya, sebenarnya kalau makan nasi kayak gini nih, aku setengah porsi Ini gitu biasanya kan. porsi Kartika cuma setengah lagi buat gua. Tapi pasti Jebretim pada penasaran kan, kenapa sih kita habis olahraga nih barusan kok makannya pakai nasi, bahkan kayak nasinya nasi putih lagi. Gimana tuh, Ge? Kenapa gue makan nasi putih sama Kartika di sini? Karena memang kebutuhan gue sama Kartika yang aktif dan sering olahraga itu kebutuhannya cukup tinggi. Maka dari itu gue harus makan nasi putih. Nah, kan ada mitos juga nih. Iya. Kenapa nggak nasi merah gitu? Apakah nasi merah lebih bagus daripada nasi putih gitu? Ini menurut jurnal dan artikel yang gue baca dan gue pelajarin dan juga pengalaman gue nggak ada ngaruhnya sama sekali antara nasi merah atau nasi putih itu sama aja. Hanya berbeda di kalorinya aja. Kalau nasi putih per 100 gram itu kalorinya dia 129. Tapi kalau nasi merah kalorinya 110. Jadi berbeda dikit, kurang lebih 19 kalori perbedaannya. Tapi perbedaan juga adalah nasi merah seratnya lebih tinggi. Maka dari itu nasi merah lebih cepat Mengenyangin. terserap dan mengenyangkan gitu dan lama untuk lapar kembali kayak gitu. Jadi kenyang kita lebih lama gitu. Tapi apakah nasi merah lebih bagus dari nasi putih? Belum tentu. Kayak misalkan porsinya nasi putih 100 gram, nasi merah 200 gram. Itu sama aja. Nggak ada Iya, bedanya. jadi dua Malah kalinya. betul, mana lebih baik mendingan nasi putih aja kayak gitu. Dan itu kenapa gue lebih prefer ke nasi putih.
Oh iya, Kayak gitu. bahkan ada nasi coklat, bahkan ada Nasi juga coklat, nasi beras hitam. hitam. Iya, Iya, beras beras hitam, hitam segala yang macam nggak kayak sih? gitu, ha. Ternyata itu cuman perbandingan serat dan kalori aja Kalorinya ya, yang berbeda, sama kayak gitu. lebih lama ngenyanginnya. Iya. Emang sih aku kadang lebih susah ya nelen nasi merah atau nasi Iya. coklat karena rasanya itu juga Iya, ada yang bilang kayak kurang tanah, familiar kurang gitu. familiar di mulutnya orang Indonesia mungkin. Karena tapi kalau untuk orang Eropa itu sangat-sangat familiar karena orang Eropa Iya. lebih prefer nasi merah daripada nasi putih kayak gitu. Ah. Bahkan karbohidratnya, kandungan karbohidrat diganti dengan sumber makanan lain seperti kentang dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini ada juga nih yang selalu banget Tiaga nanyain aku. Katanya, masa sih si Kartika tuh makan nasi, mana mungkin. Iya. Jadi tuh mereka nganggepnya kalau udah olahraga yang nggak makan Nggak nasi makan sama nasi. sekali, nggak makan karbo gitu loh. Ya, ada juga yang bilang kan kalau misalkan cewek itu nggak boleh makan nasi biar Iya. kurus biar itu. Menurut gua tergantung karena gimana pun juga kebutuhan orang beda-beda dan aktivitas orang juga beda-beda. Kalau misalkan kayak gua sama Kartika, aktivitasnya termasuk aktivitas yang tinggi dan gua olahraganya bisa dibilang seminggu 4-5 kali itu olahraga yang cukup intens dan cukup berat. Jadi gua dan Kartika harus dan wajib makan nasi putih. Kalau kalian cuma olahraga seminggu sekali gitu, kalian ya mungkin bisa dikurangi nasi putihnya. Tapi itu tergantung juga kalian olahraganya jenis seperti apa. Kalau kalian hanya jogging, hanya kayak berenang segala macam yang membutuhkan kalori keluarnya banyak, kalian harus juga mengimbangi dengan kalori yang banyak juga biar kalian nggak defisit kalori kayak gitu. Intinya seperti itu sih. Intinya cuma hanya kalori surplus defisit itu aja dan kalian cuma bisa ngitungnya di situ. Simpelnya kayak gitu. Ya itu ya menjawab banget tuh pertanyaan dari Jebret Tim yang Kartika kayaknya nggak makan nasi deh. Iya. Orang makan kok ngapain nggak makan nasi? Bahkan Iya nggak? ya, bahkan ada kadang Kartika juga makan makanan seperti kayak mie, tambahan-tambahan lain yang kayak mie dan kadang-kadang spaghetti dia suka banget dan kemudian mie ayam, terus habis itu pizza segala macam kayak gitu itu dia makan juga karena memang kebutuhan dan emang Rakus. Oke. Terus ini ada ayam. Ya. Sejujurnya lagi nih Jebret Tim, ini aku kurang suka bagian dada. Tapi karena aku nge-gym dipaksa banget sama Iya. Gilian, aku tuh makan potongan ayam bagian dada. Kenapa? ya jawabannya karena mungkin semua orang gym juga udah tahu dada adalah bagian ayam paling banyak proteinnya itu gitu. Jadi satu potong dada kayak gini, satu potong dari ayam ya memang tergantung ukuran. Cuma kita ambillah simple dada ayam kayak gini nih. Ini kurang lebih proteinnya 20-30 gram protein Iya. kayak gitu di satu potong ini. Iya, Kurang lebih ya let's say 25 lah, kurang Iya. lebih 25 protein kayak gitu. Nah, kenapa ayam? Iya. Karena kalau di Indonesia ayam adalah salah satu hewan yang paling gampang dicari dan Iya. juga ya harganya memang lumayan bersahabat. Iya. Dan kalian juga pasti banyak di mana-mana pasti ada juga dari Sabang sampai Merauke ayam itu memang makanan yang pasti ada gitu. Betul. Ini aku udah ngiler sambil makan, boleh ya Jebret Tim izin. Terus ada ini Ya. juga tempe sama tahu. Jadi Ya. ini aku lebih milih memang karena aku lagi on diet gitu, milih yang nggak digoreng-goreng. Ternyata bener juga dong kata Gilian, ya udah yang dibacem aja gitu. Ya, yang dibacem ya memang intinya kita menghindari gorengan. Jadi bukan berarti ini juga maksudnya sempurna atau kayak untuk diet sehat banget enggak, tapi maksudnya ini yang jelas lebih Kan mending. pakai gula merah. Ya, pakai gula merah juga. Makanya memang ini untuk sempurna banget enggak, cuma kalau dibanding sama tahu goreng dan tempe goreng, better tahu bacem dan tempe bacem kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nih tim tahu atau tim tempe nih? Kalau gua sih tim tahu Aku sebenarnya tim kalau gua. tempe. Cuma buat perbandingan proteinnya tahu dan tempe itu 2 kali lipatnya teman-teman. Jadi 100 gram. Jadi 100 gram ini katakan 100 gram nih segini. Sama tahu yang 100 gram juga nih sama-sama. Ini perbandingan proteinnya itu hampir 2 kali lipatnya. Maka dari itu di video sebelumnya atau video yang pertama ya, gue pernah bilang kalau misalkan kalian punya budget yang terbatas kayak zaman gue kuliah dulu nih, budget kalian terbatas atau zaman kalian kalian masih sekolah, itu kalau misalkan kalian nyari sumber protein itu ya tempe nomor 1 jawabannya gitu. Karena dia punya per 100 gram ini proteinnya 14,9 kalau nggak salah ya, sekitar 14 sampai 16 kayak gitu per 100 gram. Kalian udah bisa mendapatkan kebutuhan protein 14 gram per 100 gram tempe ini. Iya, kayak gitu. jadi nggak usah beli ayam, jadi dari tempe aja juga oke gitu. Udah oke sebenarnya, cuma kan kita biasanya kalau makan tempe terus kan enak kan, jadi ya variasi aja gitu. Jadi variasi ada ayam, ada tempe, kemudian ada tahu gitu-gitu. Kulit ayam aku makan barusan. Sebenarnya sih kalau misalkan orang bilang boleh nggak sih makan kulit ayam, boleh-boleh aja gitu. Karena di kulit ayam juga memang mengandung sesuatu yang kayak lemaknya juga. Iya, katanya Kita lemak. jangan kalian pikir lemak tuh nggak baik gitu. Bukan lemak yang jahat, tapi Tapi gula dia yang jahat. pernah bohongin kamu yang jahat. Iya siap. Tapi Iya. bukan lemak yang jahat, tapi gula yang jahat gitu.
Tapi lemak juga sebenarnya gitu, tapi kalau berlebihan nggak baik. Makanya segala sesuatu yang berlebihan memang nggak baik gitu. Tapi kalau dibandingin, istilahnya gini, kalian makan satu ayam kayak gini, ya kalau bisa kulitnya, kan ada satu kulit tuh yang lapisin, ya setengahnya kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Makanya kita tuh masih diet santai sebenarnya, bukan diet ekstrim. Karena gimana pun juga kita tuh suka olahraga, tapi kita juga punya aktivitas yang tinggi dan kerjaan kita bukan hanya sebagai atlet yang turun di bidang yang benar-benar beda cerita kalau misalnya kalian tuh adalah atlet atau kalian yang memang setengah hidupnya atau bahkan sepenuh hidupnya buat bentuk badan kayak gitu, itu beda cerita. Kalau kita masih santai tapi masih tetap manusiawi lah untuk dietnya kayak gitu. Dan ini sedikitnya ada lalapan gitu, sayur mentah plus ada tumis-tumisan. Pentingnya dari serat ini untuk diet apa sih, Ge? Ya, salah satu kandungan yang terpenting dari untuk tubuh kita yang ada serat salah satunya. Maka dari itu jangan melewatkan sayur, jangan melewatkan juga buah seperti ini nih, ada pisang juga. Aku pernah tahu dari temen aku ada yang diet bener-bener sayur semua, itu bener apa enggak? Nggak makan tahu tempe, nggak makan ayam juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk nurunin berat badan, kan ada mitos ya. Apakah vegan bisa menurunkan berat badan? Kan gitu kan. Bedanya vegan sama vegetarian apa ya? Nah mungkin teman-teman juga nggak tahu nih, vegan sama vegetarian itu mungkin ada yang nganggap sama kok, vegan ya vegetarian ya vegan gitu. Nah itu beda teman-teman. Jadi vegan sama vegetarian itu berbeda. Bedanya di mana? Pokoknya vegetarian itu tetap makan olahan dari hewan, tapi nggak makan hewannya kalau vegetarian. Tapi kalau vegan benar-benar nggak makan baik dari olahannya maupun dari memang dagingnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya vegan bisa nggak untuk nurunin berat badan? Bisa. Tapi untuk sehat belum tentu kayak gitu. Makanya kalau pertanyaannya bisa menurun berat badan bisa, tapi kalian pernah lihat kan kayak orang turun berat badannya tapi mukanya pucat, nggak fresh segala macam. Memang bisa untuk menurunkan berat badan, cuma ya intinya adalah keseimbangan antara protein, lemak, karbohidrat, kemudian kalian juga harus makan serat segala macam. Gimana caranya kalian bisa seimbang dan kalian kan hasilnya akan sehat kayak gitu. Nah, aku mau ini dulu nih mention ke kamu, pasti penasaran deh. Ini kan makanannya menurut kita lengkap banget, tapi harganya itu tadi kita pesan untuk berdua ini total 95.000. Tapi kita udah dapat ini semua yang menurut kita berdua tuh udah lengkap banget ya. Dan plus juga di sini kenapa ya ada pisang, ada telur. Ya, ini sebenarnya pisang sama telur ini makanan favorit kita untuk sarapan, teman-teman. Jadi buat sarapan kita pisang, gua 3 butir telur, 3 dan Kartika 1 kalau sarapan. Kita kaget. Gitu. Kenapa telur? Karena di telur itu mengandung 6,96 gram satu butirnya. Artinya kalau 3, gue udah bisa mendapatkan 21 gram protein dari makan pagi doang. Makan siang beda lagi, makan malam beda lagi, kayak gitu. Nah, ada juga tim yang kuningnya dimakan, ada yang kuningnya nggak dimakan. Nah, kalau aku makan dua-duanya, tapi kalau misalkan lagi ada kamu gitu kan, kamu suka ngelarang aku jangan dimakan kuningnya. Gitu, kenapa? Kuning lebih banyak lemaknya. Kalau misalnya kita ngomongin pertumbuhan, kuning harus dimakan. Tapi kalau misalnya ngomongin bentuk badan, ya memang sebaiknya dijaga karena kuning itu lebih banyak lemaknya daripada proteinnya. Kalau misalkan kalian tetap mau makan kuningnya, kayak gue misalkan, gue makan 3 telur, 2 gue buang kuningnya, 1 gue makan, kayak gitu. Jadi ini 2 gue buang kuningnya, 1 tetap gue makan. Jadi tetap bisa ngerasain kuningnya tapi nggak berlebihan, kayak gitu intinya. Iya. Nah, aku juga ini sih kayak ini kan tadi kita kasih tahu ke Jebret tim sarapan kita cuma telur sama pisang. Kayaknya tuh kurang banget, tapi sebenarnya ngenyangin kok ya. Iya, persoalan sebenarnya bukan kenyang atau enggaknya. Persoalan sebenarnya adalah cukup apa enggak nutrisi kalian. Nah, gitu. Itu Indonesia banget permasalahan, tuh. Nah iya, permasalahan di Indonesia adalah yang penting gue kenyang, kayak gitu. Tapi dia nggak tahu, yang penting kenyang tapi nasinya segini, tapi protein juga dikit, seratnya juga nggak ada mungkin. Kemudian dia juga nggak ada kandungan yang kayak model-model kayak lemak dan lain-lain gitu. Yang ada cuma yang penting kenyang, pokoknya perut gue enak, kayak gitu. Nah, iya juga. Kalau kalian udah terbiasa, pasti kalian akan merasakan enaknya di mana ya nutrisi gua cukup dan gue cukup kayak gitu. Nah, masih ada ini. Ya, ini jus favorit kita juga nih. Ini biasa jus ini 2 jam setelah makan siang. Biasanya gue jam 3, setengah 4 kayak gitu. Sebelum gue nge-gym atau sebelum gue latihan, biasa gue minum jus kayak gitu. Kenapa 2 jam atau 3 jam setelah gue makan? Karena buah itu sangat baik dimakan kalau perut kita kosong, kondisi perut kita kosong. Nah, 2 jam atau 3 jam setelah kita makan itu kondisi perut itu udah menyerap dengan sempurna. Jadi begitu udah menyerap dengan sempurna, langsung masuk jus kayak gitu. Jadi penyerapan juga lebih sempurna lagi. Tapi sebenarnya jus ini tadi aku ngeliat kayaknya kamu nggak pakai gula ya? Nggak pakai gula sebenarnya.
intinya adalah kita makan buah sebenarnya. Katanya tapi kalau misalkan kalian malas makan buah nih kan capek nih, plak. Jadi jus aja lebih simpel kayak gitu. Nah, kalau ngomongin soal lalapan sama tumis-tumisan kayak gini, bahkan kan banyak banget yang mitos, ini kan masih ada minyaknya nih kayak tumisan tauge ini ya, balik lagi nih ke sini. Ya. Harusnya tuh nggak pakai minyak, ini minyaknya kan sampai banjir ya. Ini gimana sih kayak orang takut banyak banget gitu sama minyak. Menurut kamu gimana? Ya sebenarnya kan kalau di Indonesia kan kita nggak bisa menghindari minyak, kayak kita tahu makanan Indonesia banyak banget yang berminyak dan berlemak gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gue tadi sama Kartika kan beli makan online di orderan di luar, dan kita nggak mungkin yang bilang bang nggak pakai minyak, bang nggak pakai ini gitu. Kecuali kalau kita bikin sendiri kayak gitu. Ya yang bisa kita akalin adalah ya kalau contohnya kayak gini tumis, ya udah kita buang minyaknya, kita ambil tumisnya aja kayak gini, udah kayak gitu. Dan kita nggak bisa menghindari minyak 100% sih di Indonesia dan segala macam, dan diet manapun juga nggak akan bisa ngindarin minyak 100%, kecuali kalau kalian buat sendiri kayak gitu. Iya, sapi aja makan rumput nggak pakai minyak juga tetap gendut. Wah itu bercandaan. Iya gendut juga. Iya nggak sih? Sapi makan rumput, hewan katanya vegetarian, Iya. gendut aja. Nggak pakai minyak itu, nggak pakai pepper and salt, tetap gendut. Terus aku juga mau sekali lagi nih, ada banyak banget teman-teman aku namanya cewek-cewek gitu kan. Banyak yang bilang kalau makan malam di atas jam 8 itu aduh gendut deh. Iya banyak yang bilang ya, pokoknya jam 8 udah stop ya, terakhir gue makan gini-gini. Pokoknya kalau gue lapar, gue tahan-tahan gitu. Ya itu buat gue sih. Mungkin pendapat orang akan berbeda di sini. Gue yakin banget setiap orang, apalagi yang bergelut di dunia fitness, akan punya jawaban yang berbeda-beda gitu. Dan itu nggak salah sih. Kalau menurut gue pribadi itu jawaban yang salah karena kebutuhan kalori kalian, balik lagi yang tadi gue bilang. Jadi misalkan kalian jam 8 makan, kemudian kalian tidurnya jam 11, itu masih oke-oke aja. Dari jam 8 sampai jam 11, kalian kan punya waktu 3 jam untuk kalian melakukan aktivitas kan, pasti kan nggak mungkin kalian diem aja kan, kecuali kalian tiduran terus kalian nggak ngapa-ngapain. Pasti kalian jam 8 jam 11 kan kalian misalkan kalian makan di kantor jam 8, kemudian kalian pulang nyampe rumah macet jam 11, itu kan artinya kalori kalian masih kebakar segala macam, itu nggak masalah sama sekali. Mendingan jam 8 kalian makan, jam 11 kalian tidur daripada jam 5 kalian makan malam terakhir kemudian kalian langsung tidur. Itu sama aja gitu, penumpukan di kalori terlalu banyak, akhirnya kalori menyimpan cadangan menjadi lemak di badan Tapi kita. kan kalau tidur lama. Kalau lagi tidur juga pembakaran juga. Pembakaran justru karena itu, justru kalau kalian nggak makan malam, kalian akan mengganggu kestabilisasian Kestabilan yang iya itu. Iya kan bingung kan? Justru kalian akan mengganggu kestabilisasian. Nah, pokoknya metabolisme kalian akan terganggu dan akan nggak stabil kalau kalian tidak makan malam kayak gitu. Tapi ya balik lagi, makan malamnya seperti apa? Jangan kayak nasi goreng, jangan kayak yang berat-berat terus habis itu kalian langsung tidur segala macam, dan itu akan menimbulkan lemak karena kebanyakan kalori kayak gitu. Tapi apapun makanannya, minumannya hanya AOI. Ini nih aku mau review AOI sekarang. Ini nggak usah di-review ya, tinggal diminum ya. Oh, tinggal minum ya. Nah, Aku juga mungkin ini nih, mungkin teman-teman juga nggak tahu kalau misalkan menurut Kemenkes RI nih AKG atau apa angka kecukupan gizi. Kalau laki-laki itu 62 sampai 69 gram per hari. Iya. Tapi kalau perempuan 52 sampai 59 gram per hari. Kalau kebutuhan protein itu kita ngomong wanita dewasa dan laki-laki dewasa normal ya. Cuma kalau misalkan kayak kita nih yang aktivitas tinggi dan sering berolahraga, terutama di dunia gym, kalian butuh 1,5 berat badan, 1,5 kali berat badan kalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan contoh berat gue 85, gue butuh katakan 84 deh, ya kan? Gue butuh 126 gram protein per hari kayak gitu. Itu angka yang harus gue cukupin per hari kayak gitu. Itu hitungannya wanita sama laki-laki dewasa ya. Tapi kalau misalkan kayak aku dari kuliah kan udah mulai concern banget tuh sama diet, sama semuanya deh. Itu sama aja, nggak berdasar umur ya? Cuman berdasarkan laki-laki sama perempuan aja. Kalau apa? Kalau diet. Iya, pokoknya kalau untuk aktivitas tinggi itu 1,5 kali. Kalau ngomongin dunia gym. Kuliah tuh ini nggak sih aktivitas tinggi nggak Kan sih? belum olahraga, Kan kan ngebul. wanita normal. Kalau wanita normal maksudnya. Apalagi lagi skripsi. Nggak wanita normal. Pokoknya kalau ngomongin di dunia gym, kalau kalian untuk pembentukan otot, kalian butuh 1,5 gram berat badan kalian. Kayak gitu. Terus tadi orang-orang jebret tim nih pasti kayak aku deh, mulai penasaran kan, seperti apa harusnya makan malamnya, walaupun ternyata mitos ya makan di atas jam 8 tuh bikin gendut. Tapi menunya harus apa dong?
Nah sebenarnya kalau misalkan secara general ngomongnya nih, kalau misalkan untuk makan malam ya kalian yang jelas harus makan di mana kandungan proteinnya lebih banyak dan seratnya, which is kurangin karbohidrat. Atau enggak bisa dibilang nggak sama sekali, tapi ini balik lagi tergantung kebutuhan kalian yang gue bilang. Kalau misalkan kalian kebutuhannya untuk kayak gua sama Kartika, misalkan kita butuh protein, butuh karbohidrat dan butuh serat juga, ya kita tetap makan malam. Dan memang kan kebutuhan kita kan bukan cuma kebutuhan aktivitas fisik, tapi juga kita mengangkat berat, olahraga yang memang membutuhkan kalori yang banyak. Jadi itu kenapa karbohidrat penting banget buat gua untuk makan malam. Tapi kalau kalian misalkan body fat kalian udah terlalu tinggi dan kalian memang nggak istilahnya nggak ideal berat badan kalian, ya memang kalian harus mengurangi kayak gitu. Balik lagi kalau untuk kita ngomongin masalah nutrisi, individu per individu akan berbeda ceritanya. Tapi untuk secara general yaitu yang gue bilang tadi, makan malam tuh apa sih baiknya? Yang jelas protein paling banyak, seratnya juga lumayan banyak harus, kemudian karbohidrat kurangin. Dah, simpelnya seperti itu. Gitu. Oke. Terus aku sebagai netizen bertanya lagi nih, lebih bagus aku makan buah dulu atau makan besar dulu kayak gitu? Kan ada yang bilang sama aja. Kalau gue pernah denger juga, teman-teman gue juga kemarin diskusi atau pernah dulu diskusi bilang sama aja sebenarnya, mendingan duluan atau belakangan sama aja. Cuma kalau menurut gue pribadi, dan ini juga ini menurut dokter juga ya, menurut jurnal yang gue baca juga, gue prefer makan buah dulu. Karena lebih ngenyangin bukan sih? Ya, terus sama. jadinya makan ininya sedikit. Betul. Itu pertama lebih kenyangin. Akibatnya adalah makanan utamanya akan menjadi lebih sedikit. Dan yang kedua fungsinya adalah penyerapannya lebih sempurna karena buah dimakan di awal, kondisi pencernaan kita akan lebih baik, kemudian baru kita masuk makan utama kayak gitu. Good. Aku jadi baru tahu banyak hal juga sih. Selama ini aku hidup sama kamu, aku nggak pernah nanya-nanya kayak gini. Kalau nggak gara-gara jebretin semua dan gara-gara produser dan juga CEO kita yang jadi Gojek barusan. Oh iya. Oke. Terus aku juga penasaran nih sayang, ada satu artikel yang pernah aku baca, apalagi ini artikel-artikel cewek tentang on diet gitu kan banyak banget ya. Ada yang bilang kalau sarapan itu harus banyak, terus kalau makan siang harus sedang lah, terus makan malam harus sedikit mungkin kayak pola piramid gitu. Jadi kayak sarapan, makan siang, makan malam. Ya, kalau untuk teorinya sebenarnya itu memang benar gitu. Jadi makan pagi itu paling banyak, makan siang sedang, makan malam paling dikit kayak gitu. Teorinya memang benar untuk menjaga kalori kita jangan berlebihan karena gimana pun juga malam badan kita kan nggak bekerja aktif kan, jadi kita lagi kondisi tidur itu nggak akan seaktif pada saat kita lagi beraktivitas untuk kondisi pencernaannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat gue pribadi yang gue balik lagi, kebutuhannya orang berbeda-beda kayak gitu. Jadi kalau misalkan temen gue ada juga yang jam 7 pagi dia makan, jam 9 dia makan, jam 1 dia makan, jam 4 dia makan, jam 6 dia makan, dan jam 10 dia makan kayak gitu. Karena kebutuhan orang berbeda-beda. Jadi balik lagi kebutuhan kalian itu seperti apa. Kalau kalian hanya ingin menurunkan berat badan, memang seperti itu caranya. Tapi kalau kalian ingin menambah berat badan, apalagi muscle gain, atau kalian ingin menambah massa otot, ya kalian akan mendapat teori yang berbeda lagi gitu. Karena otot itu nggak bisa diproduksi dari makanan yang seperti tadi. Otot harus diproduksi dengan ya high protein, kemudian karbonya seperti apa, kemudian lemaknya kayak gimana, itu juga ada lagi caranya. Dan inilah konsumsinya pasti berbeda lagi dengan orang-orang yang biasa, kayak gitulah intinya. Oke. Aku jadi semangat nih ngomongin tentang asupan makanan yang pas buat kamu yang workout atau mau diet. Aku juga pernah baca tentang cutting, tentang bulking. Wah, itu kayaknya penting banget ya buat cowok. Makanya kalau kalian mau tahu konten-konten selanjutnya nih tentang nutrisi, diet, dan segala macemnya, ngedukung aku juga nih buat aku lebih intim sama dia. Ternyata aku juga baru tahu udah nikah berapa lama gitu kan. Nah, kalian harus komen, like, subscribe ya untuk ngedukung channel kita ini biar kita lebih informatif lagi ke kalian. Mungkin kalian bisa ngikutin cara diet kita dan juga kalian mungkin bisa jadi info-info tambahan yang bermanfaat ya. Atau mungkin kalian juga punya pengalaman dan bisa sharing ke kita, atau mungkin kalian bisa nanya dan kita bisa bantu gitu ya. Iya, ada mitos-mitos apa aja lagi selain yang tadi aku sebutin tadi. Atau mungkin ada hal yang belum kita tahu juga dan kalian lebih tahu dari kita, kalian bisa info ke kita gitu. Karena gimana pun juga di sini kita berdua masih belajar gitu. Gue walaupun di 12 tahun di dunia fitness dan 10 tahun di mendalami masalah makanan dan nutrisi, gue masih berpikiran kalau gue masih harus upgrade info dan ilmu gue. Jadi gue gimana pun caranya
harus tetap belajar dan belajar kayak gitu. Ya udah, terima kasih ya Jebret Team sudah nongkrong sama kita hari ini, sudah Ya. makan siang bareng kita bareng-bareng. Jangan lupa see you lagi, dukung terus channel kita. Bye bye, Kartika pamit. Gilian pamit, see you on next video. Bye.